Tapi sebelum acara kita lanjut, nah ini karena pesertanya seperti sudah mulai banyak, dengan kerendahan hati ya kami minta kepada Bunda Anis untuk bisa duduk di depan juga. Bunda Anis, kemudian Ustaz Teddy, ya Ustaz dan juga Ustaz Samsul, ya Ustaz Rudi, Pak Rudi, ya Rudi Purnama untuk bisa duduk di depan, kepada di panggung, ya. Kepada Ustaz Widiananto juga kami persilakan untuk bisa di atas panggung. Iya, lesehan ya. Bunda Anis juga kepada di persilakan. Oh ya, sekarang mungkin ditemani sama Bu Dian. Bu Anisnya. Oh, Bu Anis saja. Ya. Ini kasihan soalnya nganggur ini buahnya sama minumnya ya. Iya. Nah, pesertanya boleh maju ya. Yang bapaknya boleh sebelah sebelah kanan saya. Boleh geser ke sini. Nah, jadi ibunya boleh sebelah kiri ya. Oke. Oke, sudah. Oke. Ya, silakan maju yang ibu-ibunya kelihatan nggak? Belakang. Kelihatan ya. Oke, insya ya. Insya Allah cerah ya. Jadi sinarnya dari sana. Jadi alhamdulillah dia ikut ya sebagai sponsor kita hari ini. Masya Allah ya. Ini sudah punya lampu apa namanya ya? Lampunya sudah alami gitu. Jadi cerah semua ya, kelihatan semua ya. Oke, kita lanjutkan cara kita. Salam. Berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DPD PKS ya Jakarta Timur, dalam hal ini akan diwakili oleh Ustaz Tenggi Ramadanus ya, sekaligus selaku Sekretaris Umum ya DPD PKS Jakarta Timur. Pada Ustaz Tenggi Ramadanus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Karena kita tinggal di Jakarta, jadi katanya harus ada pantunnya. Belum. Baik, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau BPJE dan BTN sudah kompak, insya Allah kader dan simpatisan pasti beruntung. Alhamdulillah saya senang nih kedua kabit ya, ketua bidang BPJE dan bidang BTN sudah kompak. Sebelumnya ada urusan daging gitu. Baik, yang saya hormati Ustazah Anis Diawati selaku guru kita semua, dan juga anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 11 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tajudin, beliau adalah bidang penyiaran UMKM Jakarta Timur ya. Nasional ya. Dan juga kepada Ibu Ustazah Dianturi Kandayani selaku guru besar di Pasar Bo dan juga kaderisasi DPD PKS Jakarta Timur, dan juga terutama kepada tuan rumah Haji Rudi Purnama beserta tim sesnya. Sudah terlihat kaosnya, terlihat. Dan juga tamu kita dari DPW Ustaz Hidayatullah, Ketua Bidang DPW PKS Jakarta. Ahlan wa sahlan di Pasar Bo. Kebetulan saya juga orang Pasar Bo, Pak.
Jadi rumah orang tua di Cijantung, rumah saya di Kalisari. Juga hadir Ustaz Tajudin dan Ustaz Rudi Hanato yang di BTN beliau terkenal dengan panggilan Ayah Rudi, panggilannya Ayah. Jadi anaknya banyak di sini banyak gitu. Juga ada ketua DPC kita Haji Samsul Bahri yang banyak juga kegiatannya baik di BTN maupun juga di BPJE sering terlibat. Beliau termasuk praktisi, baik praktisi hidroponik, praktisi lele dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga praktisi UMKM juga. Dan juga di sini seluruh ketua DPRA yang diundang serta Selbo, panitia. Selanjutnya bidang BPJE dari 10 DPC ya Pak Tajudin diundang ya, 10 DPC, mudah-mudahan bisa hadir semua. Dan para ketua-ketua komunitas UMKM se-Jakarta Timur, selamat datang di Jakarta Timur, di DPRA Cijantung ini tempatnya, tepatnya di RW 7, RW-nya ada di sini. RW-nya ada di sini. Insya Allah acara hari ini adalah acara yang penuh keberkahan. Nanti akan ada obrolan yang sangat bermanfaat buat kita semua, baik itu dari struktur, juga dari anggota dewan, dan juga dari praktisi UMKM yang ada di Jakarta Timur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa UMKM ini usaha kecil menengah pada saat pandemi COVID kemarin merupakan sebagai apa istilahnya buffer ya, sebagai garda terakhir untuk daya tahan perekonomian Indonesia. Itu diakui sendiri dan ditulis di websitenya IDX di Bursa Efek Indonesia. Itu ditulis sendiri bahwa UMKM adalah menjadi penyangga terakhir pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada zaman COVID-19. Saya saat ini sudah menganggap COVID sudah nggak ada, karena saya sholat sudah nggak pakai masker, di masjid sudah nggak pakai masker. Cuma di ruang tertutup katanya harus masih pakai masker ya harusnya. Ya, kita tunggu pengumuman dari optum kita kapan pandemi ini berakhir gitu ya. Mudah-mudahan Pak Optum bisa segera untuk mengumumkannya. Tadi kalau kita baca juga di IDX itu bahwa apa sih peran UMKM itu ada 3. Yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Kebetulan saya dari tahun 2001 sampai saat ini bergelut di bidang ketenagakerjaan, di bidang serikat pekerja, mulai dari serikat pekerja di PUK, di perusahaan, di federasi, bahkan sekarang di konfederasi. Dan kemarin masih diamanahkan untuk menjadi Dewan Eksekutif Nasional KSPI, yang mana hampir sebagian besar pengurusnya pindah ke Partai Buruh. Cuma sebagian kecil yang kita bertahan di PKS. Dan insya Allah di KSPI masih banyak kader-kader dan simpatisan PKS-nya. Allah Akbar. Nah, kita juga di PKS sedang mempersiapkan ORSAP, organisasi sayap, bagaimana untuk mengembalikan lagi kader dan simpatisan yang banyak bertebaran di organisasi serikat pekerja untuk tetap bergabung di PKS. Nah, permasalahannya di dunia ketenagakerjaan itu ketika di PHK. Jadi PHK itu bagi karyawan, bagi buruh itu adalah kiamat kecil sebelum kiamat yang sebenarnya. Mungkin Bapak dan Ibu sebagian
pernah merasakan di PHK? Ada yang pernah merasakan di PHK? Ada nggak? Ada. Nah, itu ada ketua di PHK. Bagaimana PHK? PHK itu ada beberapa macam-macam. Ada PHK karena pensiun, karena habis masa kerjanya. PHK juga. Ada karena mengundurkan diri, inisiatif dari pekerjanya. Ada yang diputus oleh pengusahanya. Di PHK. Nah, ketika di PHK itu terjadi permasalahan sosial. Ada yang sudah di PHK ditinggalin istrinya, ada bu. Istrinya nyari yang lain, yang bukan pengangguran, ada. Ada yang tinggalin mertuanya, ada yang juga stres karena diomongin itu sama mertuanya. Banyak masalah-masalah ekonomi ketika masalah-masalah itu juga. Ya. Nah itu, dijawabnya bagaimana? Rata-rata dijawabnya dua. Satu, mereka itu menjadi pelaku UMKM. Yang kedua, ojol. Cuma dua itu kalau saya lihat. Nah, solusinya bagaimana? Ojol dan UMKM. Nah, UMKM inilah nanti yang bisa menjawab bagaimana permasalahan itu bisa selesai. Makanya tadi saya usulkan ke Pak Tajudin, harusnya kurang satu nih, tambah satu lagi bidang naker, tenaga kerjaan. Itu kolaborasi mantep. Bidang naker, BPN sama BPGE. Seperti itu. Ya. Nah, tinggal 3 menit ya, Bu ya. Masih 2 menit, Bu. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang ada di dunia tenaga kerjaan. Nah, berikutnya apa disampaikan di sini adalah bagaimana UMKM itu bisa menjadi pembentukan produk domestik bruto (PDB). Dengan adanya UMKM ini menyerap banyak tenaga kerja, menjadikan omset atau perputaran uang itu berada secara merata di seluruh Indonesia. Karena UMKM ini bukan hanya ada di Pasar Rebo, bukan hanya di Jakarta Timur, tapi juga ada di pelosok-pelosok negeri. Nah, itu menyebabkan perputaran uang berada secara merata di seluruh pelosok Indonesia. Itu yang menyebabkan menjadi baik itu kabupaten, kota, provinsi, ya, itu menjadi berdaya karena uangnya tetap putar di situ. Ya. Ekonomi ringan berlaku, ekonomi ringan berjalan di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang terakhir adalah bagaimana UMKM tadi bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, yang mana ketika orang bekerja itu dia akan sibuk dengan pekerjaannya dan dia tidak sibuk macam-macam. Angka kriminalitas menjadi menurun. Kalau orang udah nganggur, pikirannya pusing dan sebagainya, pasti larinya ke kriminalitas. Dia bisa mencuri, dia bisa mengganggu orang, karena masalahnya adalah masalah perut. Nah, untuk itulah PKS hadir di tengah-tengah masyarakat, bagaimana bisa membantu masyarakat, bisa meringankan beban masyarakat melalui adanya bidang BPJE ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa menghasilkan target-target yang sudah dirancang oleh bidang BPJE Jakarta Timur. Terakhir, permohonan maaf dari Ustadz Ikrar Aulia karena tidak bisa hadir pada acara hari ini, beliau berhalangan, dan ada kesepakatan juga di DPD itu kalau yang Jakarta Timur bagian utara Pak Ikrar yang sambutan, kalau Jakarta Timur bagian selatan Pak Teddy yang sambutan karena dekat wilayahnya sini. Jadi bagi-bagi tugas, apalagi nanti udah musim kampanye ya, itu udah sibuk mungkin Pak Ikrarnya di dapilnya mungkin ya, seperti itu. Nah, di sini juga saya lihat ada beberapa yang hadir di halal DPD kemarin nih yang sudah pakai jas. Ya, itu ada tanda-tanda tuh ya, Pak Idatullah ya, yang udah pakai jas itu ada tanda seperti itu. Makanya disiap-siapkanlah tim sesnya ya, seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.